Iya, mari silakan masuk. Silakan duduk, Pak. Perkenalkan, Pak. Saya Dr. Novelia. Saya yang bertugas pada malam hari ini, Pak. Sebelum itu, Pak, boleh saya tahu atas nama siapa, Pak? Dimas. Dimas ya. Umur berapa, Pak? 35 tahun. 35 ya. Untuk alamatnya di mana ya, Pak? Jepura. Jayapura. Pekerjaannya apa ya? Swasta. Swasta. Iya baik, Pak. Saya panggil Pak Dimas ya. Baik, Pak. Bagaimana, Pak, keadaannya, Pak, saat ini? Kalau keadaan saya agak sedikit rasa-rasa nyeri di bagian dada. Jadi di dada ya, Pak. Baik, Pak. Pada saat Bapak merasa nyeri, apakah nyerinya secara mendadak atau tidak? Secara mendadak. Mendadak ya. Ya, kalau boleh tahu, Pak, ini muncul berapa lama munculnya biasa, Pak? Munculnya kalau misalnya biasa kalau kerja berat itu pasti akan muncul. Saat kerja berat ya. Baik, Pak. Pada saat Bapak merasa nyeri, apakah nyerinya itu hilang timbul atau nyeri tetap nyeri begitu aja, Pak, tidak hilang-hilang? Tidak hilang. Nyerinya tidak hilang. Iya, Pak. Kalau boleh saya tahu, apakah Bapak saat ini merasa mual atau pusing? Kalau mual tidak, tapi kalau pusing ada. Pusingnya. Apakah Bapak merasa sesak nafas? Tidak. Tidak. Kalau boleh saya tahu, Pak, apakah baik, Pak. Apakah pada saat Bapak merasa nyeri dada, apakah nyerinya itu menjalar pada lengan, tangan ataupun punggung Bapak? Kalau nyerinya tuh biasa kalau kambuhnya tuh pasti kenanya di sini sudah. Di lengan ya. Ya. Nyeri pada lengan ya. Baik, Pak. Saya boleh tahu, Pak, apakah Bapak mempunyai riwayat hipertensi? Iya. Ada ya. Baik, Pak. Mohon maaf sebelumnya, Pak. Boleh saya bertanya apakah di keluarga Bapak ada keluarga Bapak yang memiliki gejala atau riwayat yang sama dengan penyakit Bapak yang Bapak rasakan saat ini? Kalau dalam keluarga belum ada yang kena, baru saya. Belum ada ya, Pak. Iya baik, Pak. Terima kasih, Pak. Setelah kita melakukan anamnesis, di sini saya akan melakukan konseling ya, Pak, pada penyakit Bapak. Baik, Pak. Di sini saya akan melakukan konseling PJK atau penyakit jantung koroner, Pak. Jadi pada penyakit jantung koroner ini itu diakibatkan karena adanya penyumbatan pada pembuluh darah di jantung Bapak. Nah, penyumbatan ini yang menyebabkan jantung tidak dapat memompa dengan baik sehingga Bapak biasa merasakan nyeri saat beraktivitas. Baik, Pak. Pada penyakit jantung koroner ini dapat diakibatkan karena adanya faktor resiko. Yang pertama itu ada riwayat hipertensi, yang seperti Bapak bilang tadi, Bapak ada riwayat hipertensi ya. Ada selain hipertensi, ada diabetes mellitus. Diabetes mellitus. Dan juga ada riwayat merokok, Pak. Boleh saya tahu apakah pada saat ini atau beberapa tahun yang lalu Bapak pernah merokok, Pak? Tidak pernah. Tidak pernah merokok ya. Iya baik, Pak.
Baik Pak, pada penyakit jantung koroner ini diakibatkan karena adanya penyumbatan pada pembuluh darah dan faktor-faktor resiko seperti merokok dan riwayat hipertensi maupun diabetes mellitus. Pada penanganan yang kita lakukan untuk penyakit jantung koroner ini, yang pertama itu ada penanganan farmakologi. Nah, pada penanganan farmakologi ini Bapak akan diberikan obat-obatan. Nah, pada obat-obatan yang akan saya berikan ini Pak terbagi dua, yaitu untuk penyakit jantung koroner Bapak dan untuk hipertensi, di mana obat hipertensi ini untuk menurunkan tekanan darah Bapak yang tinggi. Nah, yang selanjutnya adalah kita akan melakukan diet, di mana pada diet ini kita pola makan Bapak harus diubah, terutama karena Bapak ada hipertensi. Bapak harus mengurangi garam-garam, ya Pak. Selain sudah konseling hari ini, saya akan menjelaskan tentang penyakit jantung koroner. Penyakit jantung koroner ini Pak diakibatkan karena adanya sumbatan pada pembuluh darah jantung Bapak, sehingga aliran darah pada jantung tidak terpenuhi, sehingga jantung tidak dapat memompa dengan baik, sehingga Bapak dapat merasakan nyeri pada dada Bapak. Baik Pak, sebelum itu Pak, pada penyakit jantung koroner ini kebanyakan mengenai laki-laki. Nah, pada laki-laki itu mengenainya sekitar di atas umur 45 tahun. Nah, pada jantung koroner ini juga ada beberapa ada beberapa yang dapat kita ubah dan tidak dapat kita ubah. Nah, seperti yang dapat kita ubah seperti umur, jenis kelamin, yang seperti saya jelaskan tadi kepada Bapak. Nah, sedangkan yang tidak dapat kita ubah pada penyakit ini seperti adanya riwayat merokok, diabetes mellitus, dan obesitas. Baik Pak, mohon maaf sebelumnya, apakah Bapak saat ini atau beberapa tahun yang lalu Bapak pernah merokok Pak? Kalau merokok tidak ya Pak? Oke, baik Pak, terima kasih. Ya, baik Pak, setelah sini kan Bapak tidak merokok, berarti salah satunya itu dapat diberhentikan. Nah, sedangkan kalau obesitas dan hipertensi yang seperti Bapak jelaskan kepada saya tadi, itu juga merupakan salah satu faktor yang tidak dapat diubah. Nah, selanjutnya Pak, pada komplikasi yang diakibatkan dari penyakit jantung koroner ini Pak, salah satunya adalah gagal jantung dan penyakit ginjal kronik. Nah, itu komplikasi dari penyakit jantung koroner. Pada terapi yang akan kita berikan kepada Bapak atau yang diberikan kepada orang dengan penyakit jantung koroner, itu terbagi 3. Yang pertama itu ada terapi farmakologis. Jadi pada terapi farmakologis ini kami akan memberikan obat kepada Bapak, di mana obat ini untuk saya akan berikan obat anti hipertensi untuk menurunkan tekanan darah Bapak, dan obat penyakit jantung koroner Pak. Nah, selanjutnya itu adalah diet Pak. Pada diet ini ketika Bapak atau orang penyakit jantung koroner mengalami obesitas, kita mengubah pola makannya, seperti untuk riwayat Bapak yang seperti Bapak jelaskan tadi, Bapak dari riwayat hipertensi. Pada riwayat hipertensi ini Pak, Bapak harus mengurangi garam-garam, menggunakan garam dalam makanan. Selanjutnya Pak,
farmakologis dan diet, kita mengubah pola hidup juga. Seperti pola hidup yang diubah seperti kebiasaan merokok atau kebiasaan makan yang berlebihan, sehingga komplikasi dari penyakit jantung koroner ini tidak terjadi. Baik Pak, baik, sini saya akan melakukan penulisan resep. Yang pertama adalah inscription, yaitu kita menuliskan nama kita. Di sini saya tulis Dr. Novelia, nomor SIP, alamat tempat kita bekerja atau rumah sakit, dan nomor telepon rumah sakit. Nah, di inskripsi juga kita menuliskan tanggal hari ini. Nah, di sini Makassar tanggal 3 Februari 2021. Nah, selanjutnya adalah kita menuliskan prescription, yaitu nama obat. Jadi sini kita dahulukan dengan R, amlodipin 500 mg, tab 10. Nah, di sini kita tulis 3DD1. 3DD1 ini artinya 3 kali 1 sehari. Nah, selanjutnya kita menarik garis, kita menulis obat lagi, yaitu saya akan menuliskan obat obat untuk penyakit jantung koroner, yaitu sini aspirin 300 mg, tab 9, 2DD1. Jadi ini 2 kali 1. Nah, selanjutnya kita menaruh signatura untuk penutupan resep obat yang kita buat. Ini kita harus menaruh tanda tangan kita. Selanjutnya kita menuliskan pro atau nama pasien. Sini nama pasien atas nama Pak Dimas, alamat, umur, dan pekerjaan. Baik, selanjutnya Pak, ini resep yang saya akan berikan kepada Bapak. Resep ini Pak, sini amlodipin saya berikan kepada Bapak untuk menurunkan hipertensi Bapak. Nah, selanjutnya sini ada aspirin untuk nyeri dada Bapak, yaitu seperti yang tadi saya jelaskan pada PJK tadi. Nah, ini Pak resep obatnya. Baik, terima kasih Pak. Ya, permisi dulu. Selamat malam Pak, terima kasih. Ya, makasih.